Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, waktu yang tersisa. Melanjutkan kajian tentang Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan kita tentang kitab As-Shaum. Kita masuk ke bab yang ke-21. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Babu idza nawa bin nahari sauman. Bab ketika seseorang meniatkan berpuasa di siang hari. Ini nanti berniat puasa ketika sudah siang hari, ketika setelah terbit fajar. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh atau tidak boleh? Kemudian Imam Bukhari dalam bab ini menyebutkan beberapa asar dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan satu hadis dari Salamah bin Aqwa yang mana menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang berniat puasa di siang hari. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, wa qalat Ummu Ad-Darda. Ummu Ad-Darda radhiyallahu ta'ala anha berkata, kana Abu Darda yaqul. Pernah Abu Darda berkata kepada istrinya, indakum ta'amun, apakah kalian punya makanan yang bisa dimakan hari ini? Fa in qulna la, kalau kami mengatakan bahwa tidak ada makanan yang bisa dimakan hari ini, qala Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, fa inni shaimun yaumi hadza, maka saya berpuasa pada hari ini. Artinya zahirnya athar ini Abu Darda baru niat puasa setelah di siang hari, ketika mendapati di rumahnya tidak ada makanan yang bisa dimakan, baru dia berniat untuk berpuasa pada hari tersebut. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, wa fa'alahu Abu Talha. Hal yang serupa ini juga dilakukan oleh Abu Talha, wa Abu Hurairah, wa Ibnu Abbas, wa Hudzaifah radhiyallahu taala anhum. Jadi ini 5 asar dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya boleh seseorang berniat puasa di siang hari. Ini 5 asar ini Imam Bukhari sebutkan tanpa sanad, disebutkan secara muallaq sebagai judul bab, hanya sebagai penjelasan terhadap bab ini. Adapun asar-asar ini, asar yang pertama asarnya Abi Darda itu diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, Ibnu Abi Syaibah juga Al-Musannaf, Sufyan bin Ya'qub dalam kitab Al-Ma'rifah, begitu juga Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Diriwayatkan dengan sanad yang lengkap. Adapun asar Abu Talha bernama Zaid bin Sahal Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini asarnya diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf, Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. An Anas, diriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Abu Talha kana ya'ti ahlah. Abu Talha terkadang mendatangi keluarganya, istrinya. Wa yaqul, bertanya, hal indakum min ghada? Apakah kalian punya makan siang? Fa in qalu, kalau keluarganya, istrinya mengatakan, la, tidak ada makanan. Qala fa inni shaim, maka saya akan berpuasa. Wa in kana indahum,
Tapi kalau Abu Talha bertanya, ada makanan? Mereka mengatakan ada, dia makan, dia tidak berpuasa. Begitu pula dengan asar yang ketiga dari Abu Hurairah, ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf. Ya. Dari Ubaidullah ibnu Mihran mengatakan anna Abu Hurairah wa Abu Talha kana yusbihani muftiraini. Ini di pagi hari tidak berniat puasa. Bangun di pagi hari tanpa ada niat berpuasa. Fayaqula, kemudian keduanya bertanya kepada keluarganya, hal min ta'am, adakah makanan? Fayajidanihi aw la yajidanihi. Terkadang bertanya ada makanan atau tidak, terkadang ada, terkadang tidak. Fayutimmani dzalika al-yawm. Kalau tidak ada makanan, maka mereka melanjutkan hari itu dengan berpuasa. Ini juga diriwayatkan dari Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya, begitu juga dengan Al-Baihaqi. Adapun asar yang keempat dari Ibn Abbas, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Syarh Ma'anil Athar. Dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, annahu kana yusbihu hatta yudhir. Di pagi hari sampai zuhur, sudah masuk waktu zuhur. Kemudian berkata, wallahi laqad asbahtu wa ma uridu shaum. Ini sharih. Perkataannya Ibn Abbas, mengatakan saya di pagi hari tanpa ada niat berpuasa. Wa ma akaltu min ta'am wala syarab mundzul yaum, dan saya belum makan dan belum minum dari subuh. Wala asumanna yaumi hadza, tapi saya akan berpuasa pada hari ini. Jadi nanti di siang hari baru berniat puasa. Tapi dari pagi, dari setelah fajar tidak mencicipi makanan dan minuman. Kemudian asar yang kelima dari Hudzaifah, ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf, At-Tahawi Syarh Ma'anil Athar, Daraqutni dalam sunannya. Dari Abi Abdurrahman Sulami, anna Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu badalahu fi shaum ba'da ma zalat asy-syams. Abu Hudzaifah bin Yaman, dia baru berniat puasa setelah tergelincir matahari. Nanti setelah tergelincir matahari baru berniat untuk berpuasa. Asar yang sama juga diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis dengan sanadnya, beliau mengatakan qala haddatsana Abu Asim an Yazid, Abu Asim Ad-Dahhak ibn Makhlad an Yazid ibn Abi Ubaid an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fin nas. Nabi mengutus seseorang untuk berseru di tengah-tengah manusia Yauma Asyura. Nabi mengutus salah seorang sahabat di hari Asyura untuk berseru di tengah masyarakat. Mengatakan, innaman akala falyutimma. Siapa yang sudah makan dari pagi, sudah makan pagi, maka hendaklah dia menyempurnakan puasa. Jangan makan lagi setelahnya. Waman lam falyutimma au falyasum. Artinya lanjutkan puasanya. Artinya sekalipun dia sudah makan di pagi hari karena tidak tahu kalau ini hari Asyura atau tidak tahu kalau dianjurkan berpuasa pada hari Asyura, maka dia jangan makan lagi. Stop makannya, berpuasa. Waman lam ya'kul fala ya'kul. Adapun yang memang belum makan dari pagi, belum makan sesuatu dari terbit fajar, maka dia melanjutkan untuk berpuasa. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis Salamah ibn al-Aqwa ini radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di antaranya, siapa nama sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Salamah mengatakan Nabi sallallahu ba'atsa rajulan, mengutus seseorang. Siapa seseorang tersebut? Ini diriwayatkan atau dijelaskan oleh Imam dalam Musnad Imam Ahmad. Sahabat tersebut adalah Asma bin Harithah al-Aslami. Ini orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma bin Harithah al-Aslami. Asma. Jadi Asma itu terkadang nama laki-laki.
Beliau mengatakan Rasulullah mengutus saya pergi ke kaumnya, ke kampungnya atau ke sukunya. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Mur qaumaka bi siyami hadzal yaum." Perintahkan kaummu untuk berpuasa pada hari ini, yaitu hari Asyura. Asma mengatakan, bagaimana kalau mereka sudah makan ya Rasulullah? Artinya mereka sudah makan di pagi hari. Kemudian mau disuruh puasa, nah sudah siang ini. Maka kata Nabi, fal yutimmu akhira yaumihim. Kalau di pagi hari dia sudah makan, maka dia sempurnakan. Artinya lanjutkan seterusnya sampai akhir hari ini. Artinya jangan makan lagi setelah itu. Ini Imam Bukhari menjadikan hadis ini dalil bahwasanya boleh saja seseorang itu meniatkan puasa di pertengahan siang kalau dia tidak tahu kalau hari itu adalah hari yang dianjurkan untuk berpuasa. Azan dulu kemudian nanti kita lanjut sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan seorang sahabat yaitu Asma bin Haritha untuk mengumumkan perintah untuk berpuasa pada hari Asyura. Makanya ulama berselisih tentang hukum puasa Asyura ini. Ada beberapa pendapat ulama tentang hukum berpuasa pada hari Asyura. Ada pendapat yang pertama bahwasanya awalnya di awal pertama kali Nabi di Madinah itu puasa Asyura hukumnya wajib. Puasa Asyura hukumnya wajib sehingga yang sudah makan itu diperintahkan untuk berhenti dan melanjutkan dengan berpuasa. Kemudian kewajiban ini dinasakh setelah turunnya kewajiban berpuasa Ramadan. Setelah Allah mewajibkan puasa Ramadan,
puasa Asyura sudah dinasakh dari wajib menjadi sunnah. Tidak wajib lagi seperti sebelumnya. Makanya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah SAW ya'muruna bisiyami yaumi Asyura." Nabi dahulu memerintah kami untuk berpuasa pada hari Asyura, wa yahutsuna alaih, motivasi, wa yata'ahaduna indah. Bahkan Nabi menanyakan, kamu puasa, kamu puasa, kamu puasa. Falamma furida Ramadan, setelah Ramadan, puasa Ramadan diwajibkan, lam ya'murna, Nabi tidak memerintahkan lagi, walam yanhana, dan Nabi juga tidak melarang. Artinya yang mau puasa, puasa, yang tidak mau, tidak juga. Walam yata'ahad indana, dan tidak menanyakannya lagi ketika kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan sejauh awal sampai sekarang puasa Asyura itu sunnah, bukan wajib. Artinya puasa Asyura tidak pernah menjadi wajib, hanya sebatas puasa sunnah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura." Kata Rasulullah, ini adalah hari Asyura. Walam yaktubillahu alaikum siyam. Allah tidak mewajibkan bagi kalian berpuasa pada hari itu. Wa ana shaim, tapi saya berpuasa. Faman ahabba minkum an yasum falyasum. Siapa di antara kalian yang suka, yang mau berpuasa, silakan berpuasa. Wa man ahabba an yuftira falyuftir. Siapa yang ingin berbuka, tidak berpuasa, silakan. Jadi di sini Nabi mengatakan walam yaktubillahu alaikum. Artinya Allah tidak mewajibkan bagi kalian. Sehingga pendapat kedua mengatakan puasa Asyura tidak pernah wajib. Dari awal sampai hari ini hukumnya hanya mustahab atau sunnah. Pendapat yang ketiga, ada pendapat yang ketiga bahwasanya puasa Asyura dahulunya sunnah, kemudian tidak dianjurkan lagi. Ini pendapat dari Abdullah bin Mas'ud, menganggap bahwa puasa Asyura bukan puasa sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Ash'ath ketika mendatangi Abdullah bin Mas'ud yang sedang makan. Abdullah bin Mas'ud sedang makan. Kemudian Ash'ath bertanya, bukankah ini hari Asyura? Kenapa tidak puasa? Hari Asyura, Abdullah bin Mas'ud tidak berpuasa. Ibn Mas'ud menjawab, kana yusamu qabla an yanzila Ramadan. Dulu puasa Asyura dilakukan sebelum turun kewajiban berpuasa Ramadan. Falamma nazala Ramadan, ketika turun kewajiban puasa Ramadan, turika. Artinya puasa Asyura ditinggalkan. Fadnu fakul. Maksud mengatakan sini duduk makan sama saya. Ini zahirnya nampaknya Ibnu Mas'ud melihat bahwa puasa Asyura sudah tidak disunahkan lagi. Ini diriwayatkan di Sahih Bukhari dan Muslim. Begitu pula dengan riwayat Abdullah bin Umar di Sahih Bukhari dan Muslim juga. Beliau mengatakan, Abdullah bin Umar, "Shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura." Dahulu Nabi berpuasa pada hari Asyura. Wa amara bisyamihi, dan Nabi perintahkan untuk berpuasa. Falamma furida Ramadan, setelah diwajibkan puasa Ramadan, turika. Turika artinya puasa Asyura ditinggalkan. Nafi' yang meriwayatkan ini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu tidak pernah menjalankan puasa Asyura kecuali bertepatan pada puasa rutinnya. Jadi kalau Asyura hari Senin, ya dia puasa. Tapi kalau hari Asyura bukan puasa, bukan hari berpuasanya, dia tidak berpuasa. Jadi ini dua pendapat sahabat Nabi menganggap bahwa puasa Asyura bukan puasa yang disunnahkan. Pernah disunnahkan, setelah Ramadan diwajibkan, maka tidak lagi. Tapi dari tiga pendapat ini, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Bahwasanya awalnya puasa Asyura itu diwajibkan. Kemudian setelah Ramadan puasanya diwajibkan,
maka puasa Asyura tidak lagi wajib, hanya batas anjuran. Di antara dalilnya bahwasanya ada perintah dari Nabi. Nabi perintah. Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Ya, bahkan anak-anak kecil juga berpuasa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis Muawiyah, lam yaktubillahu alaikum siyamahu, ini setelah turunnya puasa Ramadan. Artinya setelah diwajibkan puasa Ramadan, tidak diwajibkan lagi puasa Asyura. Adapun hadis Ibnu Mas'ud atau ucapan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar bahwasanya setelah diwajibkan Ramadan puasa Asyura ditinggalkan, artinya ditinggalkan kewajibannya, bukan ditinggalkan anjuran berpuasanya. Nah, jadi yang ditinggalkan adalah kewajibannya. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Makanya Aisyah ini pernah meriwayatkan bahwasanya kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Bahkan orang-orang Quraisy di masa jahiliyah itu juga puasa Asyura. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sejak di masa jahiliyah sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi juga sudah sering melakukan puasa Asyura. Falamma qadimal Madinah, setelah Nabi tiba di Madinah, famahu, Nabi tetap berpuasa Asyura. Wa amara bisiyamihi, dan Nabi perintahkan untuk berpuasa. Falamma furida Ramadan, ketika diwajibkan puasa Ramadan, taraka yauma Asyura, Nabi meninggalkan puasa Asyura, artinya meninggalkan kewajibannya. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang mau berpuasa, puasa, dan siapa yang tidak ingin berpuasa, tidak inginkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk berpuasa. Shaumu yaumi Asyura ahtasibu indallah ayyukaffira as-sanata allati qabla. Puasa pada hari Asyura, saya berharap di sisi Allah menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Dan sebelum Nabi wafat bercita-cita ingin berpuasa pada hari ke-9 bulan Muharram. Ini menunjukkan bahwasanya disyariatkannya puasa Asyura itu tidak ditinggalkan. Yang ditinggalkan hanya kewajibannya. Tapi tetap dianjurkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Kemudian terakhir, masalah yang dibahas oleh Imam Bukhari di sini tentang niat puasa di siang hari. Artinya bolehkah saya baru memulai niat puasa setelah di siang hari? Zahirnya pendapat Imam Bukhari adalah boleh. Karena menyebutkan 5 athar perbuatan sahabat Nabi yang mana mereka meniatkan puasa di siang hari. Begitu juga dengan hadis Salamah bin Aqwa, Nabi perintahkan puasa sekalipun sudah makan sebelumnya. Makanya ini adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya untuk puasa sunnah, membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu dibolehkan berniat di siang hari selama belum mencicipi makanan dan minuman sejak terbit fajar. Maka dia boleh meniatkan puasa sekalipun di siang hari. Sebagaimana hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah bertanya, "Hal indakum syai'?" Apakah engkau punya sesuatu yang bisa dimakan? Maka Aisyah mengatakan tidak ada. Rasulullah mengatakan, "Fa inni idzan shaim." Nah, kalau begitu karena tidak ada makanan yang bisa dimakan, maka kalau begitu saya akan berpuasa pada hari ini. Dan terkadang Nabi bertanya, ada makanan, akhirnya Nabi memakan makanan tersebut. Adapun puasa wajib, puasa Ramadan, puasa kafarah atau puasa qada, maka wajib diniatkan sebelum terbit fajar. Itu kalau puasa wajib. Karena ada hadis dari Hafsah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah."
Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi jumhur ulama mengatakan untuk memadukan dua hadis ini, ada hadisnya Aisyah, Nabi niat puasa di siang hari. Hadisnya Hafsah akan tidak boleh, tidak sah puasanya kalau tidak diniatkan sebelum fajar. Untuk menggabungkan dua hadis ini mengatakan hadisnya Hafsah itu untuk puasa wajib, sedangkan hadisnya Aisyah untuk puasa sunnah. Itu dibolehkan di pertengahan siang. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, bagaimana keadaan kondisi para sahabat terdahulu. Bahkan Nabi SAW terkadang satu hari tidak ada makanan. Tapi Nabi tidak pernah mengeluh. Para sahabat, Abu Talha, Abu Darda, Abu Hurairah, Huzaifah, Ibn Abbas, datang ke rumahnya tanya cari makanan, tidak ada. Sedangkan kita terkadang penuh dengan makanan. Tapi begitulah kehidupan para salaf terdahulu, penuh dengan kesederhanaan, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada makanannya puasa, bukan mengeluh. Justru memanfaatkan keadaan yang sulit untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru terkadang nikmat membuat kita lalai, terkadang gara-gara ada makanan enak tidak jadi puasa. Ini contoh teladan dari para sahabat, begitu pula dari Nabi SAW. Kemudian hadis ini, hadis Salamah ibnul Aqwa, ini ulama mengatakan ini adalah riwayat thulathiyat Imam Bukhari. Ada istilah thulathiyat. Artinya apa thulathiyat? Antara Imam Bukhari dengan Nabi cuma 3 orang. Antara Imam Bukhari dengan Nabi SAW yang memperantarai cuma 3. Kalau di sini Abu Asim, kemudian Yazid ibn Abi Ubaid, kemudian Salamah ibn al-Aqwa. Ini sanad tertinggi Imam Bukhari. Sanad tertinggi Imam Bukhari. Dan di Sahih Bukhari itu Imam Bukhari meriwayatkan thulathiyat sebanyak 22 hadis. 22 hadis antara Imam Bukhari dengan Rasulullah cuma 3. Melalui 5 jalur. Ada 5 jalur, itu bisa dilihat di kitab Thulathiyat Al-Imam Al-Bukhari min Jami'is Sahih yang disusun oleh Syekh Dr. Asim bin Abdullah Al-Qaryuti. Ini sudah pernah didaurahkan di As-Sunnah, Mahad As-Sunnah di Baji Rupa. Pernah didaurahkan. Alhamdulillah saya hadir pada waktu itu. Kemudian terakhir bahwasanya sanad tertinggi di sisi para ahli hadis itu sesuatu yang sangat berharga. Paling berharga di kalangan ahli hadis, bagaimana bisa mendapatkan sanad yang paling tinggi, yang paling sedikit antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Imam Bukhari hanya 3 orang, itu sangat sulit dan sangat berharga. Makanya ketika Ali bin Al-Madini, ketika dia sakit di akhir hayatnya, dia ditanya, apa yang kau dambakan? Apa yang kamu impikan? Karena sudah mau meninggal, apa cita-citamu? Beliau mengatakan, baitun khalin wa sanadun alin. Saya cita-citakan rumah yang tenang dan sanad yang tinggi. Ini sudah mau meninggal tapi masih mendambakan bisa meriwayatkan hadis-hadis dengan sanad yang ali. Kemudian Imam Ahmad juga ditanya tentang sanad ali, sanad yang tinggi. Beliau mengatakan talabul isnadil ali sunnatu amman salaf. Mencari sanad yang tertinggi adalah sunnah para ulama salaf. Di masa sekarang ini kita bisa terapkan. Artinya ketika kita mampu bertemu dengan ulama yang tertinggi, yang gurunya guru kita, maka itu sangat dianjurkan. Jangan cukup dengan guru yang ada di kampung kita. Kalau gurunya guru kita ini masih hidup, kita datangi. Siapa gurumu? Si fulan, masih hidup, pergi ke sana belajar. Sampai di sana, tanya juga, kamu belajar di mana? Di sini masih hidup, oh, pergi, datangi. Sekalipun harus keluar negeri. Dan alhamdulillah, di masa sekarang justru syekhnya yang datang ke kita. Datang ke tempat kita untuk
mengajari. Yang mana yang datang ini guru-gurunya guru kita di sini. Berarti kalau kita bisa duduk bermajlis dengan syekh ini yang datang insya Allah ini, berarti kita bisa dari segi sanad, berarti sanad kita semakin tinggi. Karena semakin semakin dekat sanad itu, semakin tinggi ulama itu, maka keberkahannya lebih besar. Makanya Nabi SAW mengatakan al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan ilmu itu bersama kibar ulama. Jangan cukup dengan ulama-ulama yang masih muda. Sekalipun ilmunya besar, ilmunya banyak, tapi yang muda-muda ini masih muda goyah. La ya'manu alaihil fitan. Sedangkan ulama kibar, ulama senior itu lebih banyak keberkahannya. Baik keberkahan dari segi ilmunya, dari segi umurnya, dari segi dakwahnya, sehingga manfaatkan kesempatan. Ketika kita didatangi oleh para masyayikh, yang mana masyayikh ini gurunya guru-guru kita, maka itu adalah nikmat yang besar, jangan sampai kita terlewatkan. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.